Shalom, mari kita lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua hari ini datang ke tempat ini kita rindu untuk dilawat sama Tuhan. Amin. Bukan dilewat sama Tuhan, tapi dilawat. Amin. Karena kalau dilewat nanti kita pulang kita nggak dapat apa-apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Termasuk buat hari ini. Percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Yang kita perlukan adalah kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa meraih itu semua. Segala janji-janji yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. So itu mari kita sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil waktu beberapa menit. Sebelum kita mulai kita katakan, Tuhan, hari ini aku mau dilawat oleh Tuhan. Hari ini aku mau ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam pikiran, dalam hatiku. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau menyediakan satu hari untuk kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Engkau menyediakan satu kesempatan untuk kami bisa datang di tempat ini berkumpul dan beribadah. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan jadikan untuk setiap kami. Karena Engkau punya maksud, karena Engkau punya satu rencana yang indah. Sebab itu kami berdoa, mari Roh Kudus, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan biarlah Engkau yang menjamah dan menginspirasi setiap hidup kami. Kami percaya ketika ada jamahan-Mu Tuhan, hidup kami akan berbeda ketika kami kembali. Dan kami berdoa dari awal sampai akhir ibadah ini. Biar Engkau yang ditinggikan. Dan kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sebab itu Roh Kudus, Engkau yang tolong kami semua. Untuk kami bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Dia Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan dia datang. Dia mau menjadi sahabat kita semua. Namanya siapa?
Sekali lagi namanya siapa? Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus ya. Sama-sama semua jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Semua siap? Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuat kita menjadi lebih berarti. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau. Semuanya, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sekali dari awal. Katakan hidup. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus. Amin. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatannya, amin, ku dapat lakukan perkara besar. Ya semuanya, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Coba sama-sama tangannya di atas bilang, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu di mana? Amin. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku,
selama-lamanya. Yesus sahabat, amin, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak semua jemaat. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semuanya ya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan tinggi, tinggi nama Yesus, nama Yesus, kau dipuji Tuhan. Kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus namanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus kita itu dahsyat, amin. Dia mau jadi sahabatnya kita semua. Ketika kita perlu, dia selalu ada. Tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika kita dalam kesulitan, sepertinya dia nggak ada, tapi dia ada. Dan tahu-tahu tanpa sadari, semua apa yang kita lewati bersama dengan Tuhan, tahu-tahu udah beres. Karena dia ada sahabat kita. Amin. Jadi itu mari saya mengajak kita semua untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kami mau mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung ya Tuhan, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku buka mataku, mari sama-sama semua jemaat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat
lihat wajah-Mu. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Ya Tuhan, karena semua yang baik, semua yang baik, itulah karya-Mu Yesus Tuhan. Kau beri kesempatan yang mau mengenal Tuhan lebih dalam. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, kami mau mengenal-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Mari sama-sama, dan ku ingin, kami mau mengenal-Mu, kami mau mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua. Ini seruan kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Haleluya. Oh, ku ada untuk mari semua jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, haleluya, kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah-penyembah Tuhan, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Raja-Mu, sembahlah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus Kristus, karena Kau memulai segala yang terbaik, segala yang baik dalam hidup kami. Kami sembah, kami puji, Sikralana lama yaso. Kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menyelesaikan setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Allah yang memberikan kepada kami kekuatan, kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menikmati kehidupan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan sebentar kalau kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan, yang ditaburkan Tuhan, boleh berbuah, boleh mengajar kami, boleh mendidik kami, menegur kami, dan mengajarkan kami kepada kebaikan. Jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Untuk kami boleh menerima firman-Mu, bukakan mata hati telinga rohani kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tema kita hari ini adalah masalah membawa berkat. Ya, kita tahu setiap orang nggak punya masalah. Ada saat ini yang hari ini aja nggak punya masalah, padahal kita baru bangun tidur nih. Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak ada ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah pasti datang silih berganti. Ya, malahan bukan bersilih berganti, berdesak-desakan pengen masuk, ya kan? Ya. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya senang kalau setiap tema itu kita buka dulu apa sih artinya. Ya, kita mau tahu artinya, definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masalah itu sesuatu hal yang harus diselesaikan atau dipecahkan, soal atau persoalan. Ya, kalau menurut Kamus Bahasa Inggris, masalah itu problem, trouble, artinya kerumitan, kesusahan, bencana, kesulitan. Selama ini mungkin kita hanya tahu masalah itu pergumulan, tantangan, halangan, rintangan, pencobaan, ujian, ya. Tapi saya sungguh kaget juga nih, waktu saya coba iseng-iseng saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita dapat masalah, kita harus lari dari masalah. Hah? Enggak kan? Karena definisinya artinya kita harus selesaikan itu. Ya kan? Kita harus hadapi masalah itu. Ya. Jadi udah tahu ya, masalah itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Jangan kita hindari. Ya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca, kita mau tahu ya. Ada 3 sikap yang kita mau baca dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 14. Kita lihat dulu 5 sampai 7. Ketika Yohanes 6 udah bisa dibuka di handphone juga boleh supaya nanti kalau kita mau balik-balik ke ayat-ayat sebelumnya, saya nggak mungkin saya bukain lagi ini ya. Di ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya. Di sini kita mau belajar bagaimana sikap Filipus. Ya. Filipus melihat, wah ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan
5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak kecil ya. Semua udah tahu ceritanya kan. Ada lagunya juga 5 roti dan 2 ikan kan ya. Udah tahu semua ceritanya. Tapi kita mau gali, apa sebenarnya maksud Tuhan di sini? Ya. Sikap Filipus, dia lihat begitu banyak orang, dia merasa masalahnya tuh besar. Ini Tuhan Yesus tuh nggak mikir apa, kita ngurus ngatur 5.000 orang itu nggak gampang. Ini malah suruh cari makanan juga. Ada nggak restoran deket sini? Itu kan dia memikirkan masalah yang dia hadapi besar, ya. Tapi dia apa? Pesimis. Kalau aja ada dia punya uang 200 dinar, dia belikan roti, nggak mungkin cukup untuk semuanya. Ya, kita lihat sikap Filipus. Dia melihat besarnya masalah. Ya, dia pesimis, dia putus asa, dia istilahnya dia nggak mau apa yang harus dia lakukan. Dia nggak mau pikir lagi. Pokoknya yang dia lihat masalah itu besar di hadapan dia. Ya, ini sikap Filipus. Kita lihat lagi di ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, kita lihat lagi sikap dari Andreas. Dia katakan di situ, dia lihat ada harapan. Ini ada Tuhan, ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Itu harapan. Tapi pemikiran dia jalan. Dia pikir pakai pikiran dia, pakai kekuatan dia. Dia katakan, apakah artinya 5 roti sama 2 ikan? Memang menurut logika kita nggak mungkin lah. Jangankan 5 roti, kayaknya 1 truk aja juga nggak cukup buat 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Iya kan? Nah, sikap Andreas, dia lihat ada harapan. Tapi dia nggak mengandalkan Tuhan. Dia menggunakan pikiran dia, logika dia. Akhirnya dia juga nggak mendapatkan apa-apa. Ya, kita lanjut di ayat 10 sampai 14. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia ini. Dari ayat 10 sampai 14, kita belajar dari sikap seorang anak. Ya, kalau kita sebagai orang dewasa ada di posisi anak itu, kita akan kasih nggak tuh roti? Jujur, pasti enggak. Logika kita pasti main. Kalau saya kasih, nanti saya kelaparan. Besok saya makan apa? Atau nanti malam saya lapar, saya makan apa? Betul nggak? Ya. Tapi seorang anak, dia punya ketulusan. Ya, dia benar-benar polos. Dia bilang saya punya ikan, punya roti. Dia cuma kasih aja. Dia nggak tahu itu mau diapain. Dia nggak ngerti. Pokoknya saya punya ini, kasih aja. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan halangi anak-anak untuk datang kepadaku. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Karena apa? Karena mereka polos. Mereka sepenuhnya percaya. Dia nggak berpikir-pikir dengan pemikirannya dia sendiri. Ya. 3 sikap ini kita belajar. Kita mau bahas nih. Ya. Di sini terkadang kita seringkali melakukan hal yang sama dengan Filipus dan Andreas. Ya. Kedua sikap ini yang sering kita
lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita seringkali menganggap bahwa masalah yang kita hadapi ini yang paling besar. Ya, seringkali saya pergi ke mana, ketemu orang dalam pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, baru ketemu orang. Kita sering sharing-sharing, kadang saya senang kalau sharing-sharing tentang kehidupan gitu ya. Kadang-kadang ada satu teman juga, dia sharing tentang masalah dia, tentang pergumulan dia. Dia menganggap pergumulan dia itu udah yang paling berat, paling hebat, top margo top. Orang Jawa bilang masalahnya paling pol gitu ya. Tapi sekali waktu dia dengar lagi orang bercerita masalahnya dia, kehidupannya dia. Dia tanpa sadar dia katakan, oh ada ya orang yang masalahnya lebih besar daripada saya. Dia baru sadar. Suami saya bilang, iya kalau kamu di posisi dia, kamu gak akan kuat. Tapi dia juga kalau di posisi kamu, dia juga gak akan kuat. Ngerti gak? Kalau saya punya masalah, saya bisa menghadapi masalah itu dengan terseok-seok dengan apa. Belum tentu Reta kalau menghadapi masalah saya, Reta bisa seperti itu. Sama, saya juga gitu. Kalau Reta punya masalah, mungkin saya nggak mau. Kayak saya kalau dengar masalah ya, Reta sharing-sharing gitu, belum tentu saya juga kuat menghadapi masalahnya Reta. Iya kan? Nah, sama. Kita kadang-kadang menganggap masalah kita itu yang paling besar. Dan kita mengambil sikap pesimis. Ya. Atau kita melihat Tuhan memberikan jalan, tapi kita menggunakan pikiran kita. Ya, menggunakan kekuatan kita. Padahal ada janji Tuhan. Nih. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Coba kita perhatikan jelas-jelas di sini. Ya. Kita perhatikan jelas-jelas ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya kadang kagum juga lihat Tuhan. Tuhan tuh kalau memberikan firman, memberikan perumpamaan itu benar-benar detil. Ya, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan memberikan secara umum, secara global di sini. Pencobaan yang kamu hadapi itu nggak akan melebihi dari kekuatan manusia. Dengan ayat ini kita bisa berbantah-bantah. Manusia itu kan banyak Tuhan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada juga yang lebay karena manja. Iya kan? Kita bisa berbantah-bantah dengan firman ini. Tapi supaya manusia nggak berbantah-bantah, Tuhan tambahkan. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu termasuk saya. Spesifik, kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita bisa berbantah lagi nggak? Enggak kan? Karena apa? Tuhan spesifik. Tuhan memperhatikan kita karena manusia itu egois. Dia nggak mau dipersalahkan. Dia selalu mencari argumen-argumen. Kalau kita ditegur kesalahan atau kita dikasih tahu orang, kita selalu mencari pembenaran diri. Benar ya? Makanya Tuhan tahu sifat kita dan Tuhan tegaskan, kamu nggak bisa berbantah lagi. Saya, ya kan, nggak akan melebihi kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, kalau kita jeli ya di ayat 6, Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakan Tuhan untuk mencobai dia, murid-muridnya, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kalau saya baca ayat ini, saya bilang ini Tuhan ini jahil, iseng, mau ngerjain murid-muridnya. Tuhan katakan di situ, dia udah tahu apa yang akan dilakukan. Sebenarnya kalau kita
eh, berpikir ya, gampang aja buat Tuhan, jadikan aja batu jadi roti. Gampang, beres masalah langsung semua. Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan mau menguji gimana sikap murid-muridnya dalam menghadapi masalah. Ya. Padahal Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dua sikap ini, ya, kita seringkali kita melihat bahwa masalah itu besar. Padahal Tuhan udah memberikan jalan keluar atau harapan. Ya, kalau kita baca tadi di ayat 7 di Filipus tadi, dia udah tahu kalau saya punya 200 dinar, saya beliin roti, itu kan harapan. Tapi dia nggak melihat itu harapan karena dia pesimis, dia putus asa. Ya, seringkali kan kita seperti itu. Jangan sampai istilah 4S, masih ingat nggak? Khotbah saya tentang khawatir ada 4S, istilah 4S. Udah lupa lagi. 4S, kalau kita khawatir, kita stres dalam masalah ya. Yang pertama, S pertama, kita stres. Yang kedua, kita jadi sinting atau gila. Yang ketiga, kita bisa juga jadi stroke. Yang keempat, stop. Akhirnya mengakhiri hidup. Bisa macam-macam, bunuh diri kak. Namanya orang putus asa, bunuh diri. Ya, 4S diingat. Jangan sampai kita mengalami ini 4S ya. Kembali lagi. Di Andreas, sikap Andreas. Dia padahal udah melihat secara nyata. Kalau tadi Filipus kan baru berandai-andai. Punya 200 dinar, beli roti seharga 200 dinar. Tapi kalau Andreas dia sudah lihat nyata. Ada seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Itu udah harapan. Ya. Tapi apa? Dia ada kata tapinya. Tapi apalah artinya semua itu untuk orang sebanyak ini? Sama, kita juga selalu seperti itu. Kadang di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan udah memberikan jalan. Tuhan udah kasih harapan, Tuhan kasih hikmat bagi kita. Tapi kita nggak melihat itu hikmat. Karena apa? Ini pikiran kita jalan. Ya, kekuatan kita yang jalan. Kita menganggap nggak mungkin, mustahil, masalah saya udah yang paling besar. Ya, kalau kita perhatikan kisah Ayub, ya, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami masalah, dicobai sama iblis. Ya, Tuhan mengizinkan. Tapi ada kata-kata yang di situ ada kata-kata kunci. Tuhan nggak mengizinkan iblis menyentuh nyawanya. Sama. Tuhan juga nggak mengizinkan iblis menyentuh nyawa kita pada saat kita mengalami masalah. Pilihan kita mati itu karena kita yang memilihnya sendiri, bukan karena Tuhan mengizinkan kita mati untuk bunuh diri istilahnya. Ya, kalau pemikiran kita pendek, kita mengakhiri hidup dengan bunuh diri, itu bukan karena keinginan Tuhan, bukan karena jalannya Tuhan. Ya. Karena orang-orang yang mengakhiri hidupnya seperti itu udah gak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Ada di firman Tuhan kalau kita lihat ya. Jadi kita mau lihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu gak akan melebihi dari kekuatan kita. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu intinya dia gak mengenal siapa yang ada di dekat dia. Dia lagi berjalan sama siapa? Dia berjalan dengan Tuhan Yesus, pemilik langit dan bumi. Kalau dia sadar, dia berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya, dan dia sudah melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat sebelum mujizat ini ya. Kalau kita baca di ayat Yohanes yang sebelum-sebelumnya, itu Tuhan Yesus sudah melakukan air menjadi anggur. Di pernikahan di Kana kan, air jadi anggur. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Tuhan Yesus melakukan mujizat di kolam Bethesda, orang yang lumpuh di berjalan. Ya kan? Dia nggak sadar itu. Sebenarnya kalau Andreas dia bilang,
Tuhan Yesus, ini ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Stop aja sampai situ. Dia serahkan itu. Dan dia akan melihat mujizat. Tapi dia melakukan hal itu dengan ditambah pemikiran dia. Ditambah argumennya dia kepada Tuhan. Tapi gak mungkin cukup dengan semua itu. Nah, seperti itu. Ini yang banyak kita lakukan. Kita harus belajar seperti sikap seorang anak tadi. Kita harus tulus, kita polos. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Dalam kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan, fokus. Ya. Kita harus melihat dan mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat. Seringkali kita melihat, menganggap bahwa masalah itu bencana buat kita. Ya, merugikan, menakutkan, berat, gak sanggup kita memikirkannya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa masalah adalah berkat. Ya. Kalau kita lihat dari kisah-kisah di dalam Alkitab, kita mau lihat dari Daud. Ya. Daud waktu dia menghadapi masalah besar, Goliat, itu masalah yang besar. Dia sanggup menghadapinya. Dia mau, bukan sanggup, dia mau menghadapinya. Dia berani untuk menghadapinya. Dan akhirnya dia mendapatkan apa? Dia dijadikan panglima perang Raja Saul. Bahkan dia menjadi raja. Kalau saat itu Daud enggak melakukan seperti itu, dia enggak berani melawan Goliat. Mungkin dia enggak akan jadi panglima perang, mungkin dia tetap aja jadi gembala. Kalau kita pikir Daud itu cuma menggembalakan bukan ratusan domba. Cuman berapa ekor yang saya baca ya. Cuman beberapa ekor saja. Tapi dia berani menghadapi masalah yang besar. Goliat yang begitu besar. Dia mau menghadapinya. Dan akhirnya dia membawa berkat bagi dia. Dia menjadi panglima perang, bahkan menjadi raja. Kita lihat lagi Yesus. Karena pengkhianatan dari Yudas Iskariot, Tuhan Yesus bisa mewujudkan perintah Allah Bapa untuk menebus kita. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Tanpa Yudas Iskariot, tanpa kontribusi dari Yudas Iskariot, belum tentu itu akan terjadi. Kalau Tuhan Yesus nggak mau menghadapi, dia kan tahu waktu di hari-hari terakhir Tuhan Yesus katakan pada Yudas Iskariot kan, dia yang akan mengkhianati. Dia kan tahu yang mencium saya itu dia akan mengkhianati saya. Dia kan tahu. Bisa aja saat itu langsung kasih tahu sama murid-muridnya. Bisa aja. Atau Tuhan Yesus melarikan diri. Tapi enggak. Tuhan Yesus mau menghadapi masalah yang besar itu, yang berat itu. Dengan satu tujuan. Dia mau melihat mujizat Tuhan. Dia mau melihat berkat di balik musibah yang dia alami. Di balik masalah yang dia alami. Ya. Kita lihat lagi satu lagi. Yusuf. Yusuf karena dia dibuang sama kakak-kakaknya ke dalam sumur, dijual menjadi budak di Mesir, di penjara bahkan, akhirnya dia menjadi raja muda atau sekarang mungkin perdana menteri kali ya yang mengatur semua pemerintahan di sana. Kalau dia gak mau menghadapi semua itu, gak mungkin dia menjadi raja muda di Mesir, sehingga dia bisa mewujudkan, dia bisa menyelamatkan bangsanya, dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Semua masalah yang kita hadapi, kita harus lihat, jangan lihat dari masalahnya, kita lihat di balik masalah itu apa yang Tuhan mau, apa berkat daripada masalah yang sedang kita hadapi. Ya, kisah ini menggambarkan bahwa masalah, tantangan yang kita hadapi itu akan membawa berkat bagi kita. Asalkan kita setia, asalkan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu bagi kita. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, kita lanjut.
Apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masalah? Yang pertama, kita harus koreksi diri. Apakah kita masih berjalan di dalam jalurnya Tuhan? Atau kita sudah terlena sama dunia? Ya. Masalah bisa terjadi kepada kita hanya dengan dua cara. Yang pertama, karena kesalahan kita. Ya. Pada awal-awal pandemi, saya sungguh bersyukur, saya pernah saksikan. Saya bersyukur bahwa di setiap keluarga, apapun dia agamanya, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim bahkan, itu ada mesbah keluarga. Benar nggak? Semua orang berlomba-lomba untuk berdoa, menguatkan imannya, menguatkan dirinya, karena dia menganggap ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, kekacauan yang sedang terjadi, ketakutan yang sedang melanda mereka. Mereka semua berdoa melakukan mesbah keluarga. Tapi kalau kita lihat sekarang, dalam keadaan kita sekarang, walaupun itu masih terjadi, ya, pandemi ini kan masih berjalan, tapi kita menganggap apa? Ini sudah menjadi kebiasaan kita nih. Sekarang ini kita sudah mulai merasa nyaman dengan keadaan ini. Kemana mesbah keluarga yang dulu? Gimana persekutuan kita sama Tuhan? Udah enggak lagi. Udah enggak semangat seperti dulu. Di awal-awal pandemi, kalau tiap hari Minggu saya tuh semangat untuk online, ya, ibadah online. Karena kan di foto dikirim. Kalau saya kan punya banyak ruangan tuh, ruangan kelas-kelas. Ada kelas gitar, kelas piano, kelas organ, macam-macam, ya. Saya suka tiap minggu berubah-ubah, sampai Ane bilang, "Ci, ada yang kurang, kelas drum kayaknya belum pernah." Wah, iya juga ya, saya pikir. Jadi ada sesuatu yang membuat kita semangat juga waktu online itu kan. Kita kadang-kadang saya lihat-lihat foto-fotonya, ih lucu-lucu juga ya jemaat, bikin ibadahnya itu tingkahnya lucu gitu ya, sikap mereka juga suka dibuat aneh-aneh. Nggak masalah, tapi itu membangkitkan kita, semangat kita. Kita lagi membangun iman kita, kekuatan iman kita sama Tuhan. Tapi jangan sampai saat ini iman kita itu mulai kendor. Ya. Karena kalau kita perhatikan situasi seperti ini, kita nggak tahu kapan selesainya. Apakah nanti akan jadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, kita nggak mungkin bisa menghadapi untuk nanti. Ya, sama kayak anak-anak juga kalau sekolah. Kalau dia nggak mau belajar dari kelas 1, dia langsung ke kelas 3, dia bisa nggak? Nggak mungkin. Untuk membuat soal-soal yang kelas 3. Nggak mungkin kan? Kita harus melewati tahap demi tahap yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak mau belajar sekarang, untuk kita memperkuat iman kita, untuk kita bisa membangun diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa melewati untuk yang selanjutnya. Kita akan jatuh bangun, kita akan terseok-seok nanti ke sananya, karena kita nggak belajar. Ya. Yang kedua, masalah bisa terjadi. Satu tadi karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua, karena Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus ubah paradigma kita, pemikiran kita, pemahaman kita harus ubah. Jadikan masalah itu proses on progress. Proses untuk menuju kepada kemajuan. Jadikan masalah itu sebagai pijakan kita, batu loncatan kita untuk kita bisa melangkah lebih jauh, lebih tinggi lagi. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Di sini firman Tuhan katakan, kita boleh menghadapi masalah, boleh menghadapi pencobaan yang membuat kita susah, duka cita, tetapi Tuhan katakan sikap kita harus bergembira. Jangan kita karena ada masalah, kita diam di rumah murung terus, bersedih, merenungkan semua masalah itu jadi besar, padahal masalahnya mungkin kecil. Tapi dia lihat besar sekali. Karena apa? Dia yang membesar-besarkan masalah itu. Ya. Di sini Tuhan katakan maksudnya untuk kemurnian imanmu, supaya kita ini mau dimurnikan, kita mau dibentuk, kita mau ditempa, gitu ya, untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita lihat lagi satu ayat. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, di sini firman Tuhan katakan, kamu tertindas, kamu mengalami masalah, mengalami pencobaan, sakit, penyakit yang berat, saya itu baik buat kita. Supaya apa? Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita belajar mengenai yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita melakukannya itu. Dengan masalah demi masalah yang kita hadapi, Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik untuk naik tingkat. Ya. Masalah merupakan persiapan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa naik tingkat, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh, supaya kita bisa menjadi lebih kuat, supaya kita bisa menjadi lebih dewasa, lebih tangguh di dalam menghadapi apapun. Masalah yang kita hadapi, semua itu membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, supaya kita kalau misalkan kita mengalami masalah lagi, kita akan merasa lebih santai, lebih rileks karena udah terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Kita sudah berhasil melewati masalah ini. Tuhan kasih masalah lagi yang lebih besar lagi. Kita berhasil lagi. Tuhan kasih lagi lebih besar lagi. Akhirnya kita merasa, saya udah terbiasa menghadapi masalah. Kita udah biasa, udah rileks. Karena kita mau menghadapi masalah, bukan kita lari daripada masalah. Ya. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan tujuan tadi supaya kita dimurnikan. Pengujian buat kita. Ya, kita diuji, kita dimurnikan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Supaya apa? Untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Ya, gak mungkin ya kalau kita cari pasangan hidup, cari calon istri atau calon suami yang masih seperti anak-anak. Yang kalau ditegur sedikit dia pundung, dia mutung, dia marah. Gak mungkin kan? Dikasih masalah sedikit, suruh mikir sedikit, dia gak mau, gak bisa nangis apa. Gak mungkin. Tuhan mau mencari mempelai-mempelainya yang dewasa. Yang kuat, yang tangguh. Karena tadi dikatakan di tadi 1 Petrus, supaya kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Pada saat dia menjemput kita menjadi mempelainya, kita akan diberikan kehormatan, kemuliaan. Ya kan? Kalau kita mau menjadi mempelainya Kristus, persiapkan diri kita. Kita harus kuat di dalam menghadapi setiap masalah. Kita harus mau menghadapi masalah itu. Karena setiap masalah itu membuat pengujian buat kita. Membuat kita dimurnikan supaya menjadi emas yang murni. Supaya kita menjadi mempelai-mempelainya Tuhan yang betul-betul siap jadi mempelai. Karena Tuhan mau kita menjadi mempelai yang sungguh-sungguh sesuai dengan kriterianya Tuhan. Ya, bukan karena kriteria kita. Ya. Memang
kalau kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa gampang ya. Orang katakan, andalkan Tuhan. Kita bilang, iya saya mau mengandalkan Tuhan. Gampang, enak kalau ngomongnya seperti itu. Ya, tapi faktanya gak seperti itu. Pada saat kita ambil keputusan, ya Tuhan saya mau mengandalkan Engkau. Kita harus siap memberikan diri kita, memberikan hati kita. Mau dibentuk sama Tuhan, mau diproses, mau ditempa sama Tuhan. Di dalam mengalami badai-badai masalah yang kita hadapi. Kita harus bisa, harus mau dan harus betul-betul menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Untuk kita diproses melalui setiap masalah yang kita hadapi. Ya, gak gampang untuk mengandalkan Tuhan. Tapi kuncinya satu, kita mau. Ya, pada saat kita benar-benar mau, kita berserah kepada Tuhan. Iman itu tangan yang menengadah ke atas. Ya kan? Anugerah juga sama. Tangan yang mengangkat ke atas. Ya. Pada saat kita menghadapi setiap masalah, kita menyerah sama Tuhan. Menyerah artinya apa juga? Tangan kita keangkat ke atas. Pada saat tangan kita mengangkat ke atas, iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anugerah Tuhan akan melimpah bagi kita. Tuhan akan memegang kita. Dia akan menyambut tangan kita. Seperti itu. Kita harus memikirkan bahwa pada saat kita ambil keputusan, saya mau mengandalkan Tuhan. Berarti kita menyerah. Kita menyerah, kita mengangkat tangan. Dan Tuhan akan pegang tangan kita. Pada saat Tuhan memegang tangan kita, biarkan Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pakai kekuatan kita. Cari terus, gali terus. Saya nggak tahu waktunya kapan. Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah di kita. Masalah demi masalah itu selesai, kita nggak bisa menentukan kapan waktunya. Waktu itu bukan saya yang menentukan, bukan kita sendiri yang menentukan. Tuhan saya mau hari ini juga selesai ini masalah. Nggak bisa. Waktu Tuhan itu waktunya Dia. Kita nggak bisa mendesak Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Karena Tuhan tahu waktunya Dia adalah waktu yang terbaik. Waktu yang Dia berikan bagi kita di dalam menghadapi setiap permasalahan kita. Itu waktu yang tepat. Nggak salah lagi. Asalkan kita setia. Kita mau. Kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya. Dengan kita mengangkat tangan, kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita sampai akhir titik darah kita. Istilah sampai kita perjuangan kita itu. Sampai kita bisa mengatakan, ini, tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai kita bisa dengan tulus dari hati kita yang paling dalam. Kita katakan, Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Sampai kita bisa mengatakan seperti ini. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita masih maju mundur, percaya pakai pikiran kita lagi. Percaya pakai pikiran kita lagi. Masalah itu gak akan selesai-selesai. Akan datang lagi masalah yang lebih lain lagi. Tumpuk. Akhirnya 4S lagi keluar. Ya. Tuhan mau sampai kita bisa mengatakan tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Kalau kita terus setia, kita terus berharap sama Tuhan, kita akan melihat mujizat. Dengan Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Seringkali saya mendapatkan sesuatu yang menurut pikiran saya gak mungkin. Tapi ya saya alami semuanya itu. Dengan apa? Ya kita berserah sama Tuhan. Kita gak tahu apa yang terjadi. Termasuk dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya juga gak tahu nanti bagaimana untuk kedepannya. Dengan situasi seperti ini. Usaha kan gak ada yang jalan. Susah semua. Banyak kalau kemarin
saya ke BTC, saya ganti kacamata karena ya maklum sudah makin jadi matanya plus dan min. Jadi saya harus pakai dua kacamata ini, dua lensanya. Nah, saya lihat di sana, aduh, sedih juga. BTC yang dulu rame, yang selalu nggak pernah sepi, toko-toko juga pada tutup. Bahkan kalau di food courtnya itu cuman berapa biji yang buka. Itu pun kita juga nggak berani makan di sana. Kalau dia seperti itu kan nggak laku. Kalau makanannya diulang besoknya, ulang. Takut juga kita makannya. Ya kan, dianget-angetin terus karena nggak laku. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu masalah ke depan kita apa. Tapi yang kita mau tahu sekarang, kita mau menghadapi masalah. Karena masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Di dalam menghadapi masalah, kita harus mengandalkan Tuhan sampai kita bisa bicara. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan satu waktunya Tuhan, kita bisa berkata, bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, amin. Saya undang tim PW. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu, waktu Tuhan yang terbaik adalah yang terbaik. Ya. Renungkan lagu ini, jadikan kekuatan buat kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu bukan maunya kita untuk selesai hari itu, tapi ada waktu Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kita lakukan hanya mengandalkan Tuhan. Kita percaya, perkuat iman kita. Itu saja yang kita lakukan. Ya. Sama-sama kita renungkan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Saya minta musik aja yang melantunkan lagu ini. Kita sama-sama semua, kita renungkan apa saja masalah yang sedang kita hadapi. Kita renungkan, apakah kita sudah berbuat, kita sudah bersikap seperti seorang anak. Apakah kita sudah tulus benar-benar percaya sama Tuhan? Kita sungguh-sungguh benar-benar mengandalkan Tuhan? Atau kita masih seperti Filipus dan Andreas? Saat ini kita renungkan baik-baik. Setiap permasalahan gak pernah ada yang gak ada jalan keluarnya. Di
Di dalam 1 Korintus tadi dikatakan, 1 Korintus 10 tadi dikatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi itu nggak akan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan sudah memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tinggal tergantung sikap kita. Kita sungguh-sungguh nggak mengandalkan Tuhan? Sungguh-sungguh nggak kita fokus dengan Tuhan? Kalau saat ini kita masih pelin-pelan, kita masih bimbang, kita masih meragukan Tuhan, saat ini kita harus buang semua keraguan. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Angkat tangan kita supaya kita sungguh-sungguh. Tuhan boleh menjamah kita, memegang tangan kita. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ulangi lagu ini. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Kau singkapkan firman-firman yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau selama ini kami masih meragukan Engkau, iman kami masih naik turun Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami diingatkan, kami boleh belajar, kami boleh ditegur melalui firman ini, bahwa kami harus sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang enggak kita pikirkan, Tuhan sanggup melakukannya. Berikan terus kekuatan bagi kami Tuhan. Berikan terus pemahaman firman-firman yang lain lagi Tuhan, yang membuat kami menjadi semakin hari semakin meningkat. Rohani kami semakin dewasa. Terus Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan untuk mempelai Kristus yang Kau persiapkan. Jadikan kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh menjadi dewasa rohani Tuhan yang Kau layakan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, memimpin kehidupan kami. Kami mau mengangkat tangan Tuhan. Iman kami sungguh-sungguh mau diserahkan kepada Engkau Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biar Engkau yang pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu ini Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, bahkan boleh dilakukan oleh setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin hari semakin berbuah. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang jemaat untuk kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan.
biarlah mendatangkan hasil yang baik dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Pemulihan terus terjadi Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.